siang Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Juliana Dadiara, NIM 202148052 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B. Di dalam video ini, saya akan membahas materi tentang sumber sosiologis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan. Menggali sumber sosiologis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia, yang di dalamnya mengkaji latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping itu juga masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaruan dalam masyarakat. Dalam pembahasan kali ini, kita akan berbicara tentang nilai-nilai Pancasila yang teraktualisasi dalam sistem sosiologis sejarah bangsa Indonesia. Yang berikut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara sosiologis, nilai-nilai Pancasila telah ada dalam masyarakat sejak dahulu kala. Nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala, sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara. Proses terbentuknya negara Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu hingga munculnya kerajaan-kerajaan pada abad keempat sampai pada zaman merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sebelum disahkan oleh PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945. Nilai-nilai Pancasila telah ada pada tertanam dalam diri kepribadian bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia merdeka, yaitu berupa nilai adat istiadat yang tertanam dan terselenggara dalam praktek kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut adalah dari bangsa Indonesia sebagai kuasa material Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama, sidang panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan secara yuridis sebagai dasar negara Republik Indonesia. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka untuk memahami Pancasila secara lengkap dan utuh, terutama dalam kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, mutlak diperlukan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk suatu negara yang berdasarkan suatu asas hidup bersama demi kesejahteraan hidup bersama berdasarkan Pancasila. Selain itu, secara berdasarkan kenyataan tersebut, maka untuk memahami Pancasila secara lengkap dan utuh, terutama dalam kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, mutlak diperlukan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk suatu negara yang berdasarkan suatu asas hidup bersama demi kesejahteraan hidup, yaitu negara yang berdasarkan Pancasila. Selain itu, secara epistemologis sekaligus sebagai pertanggungjawaban ilmiah, bahwa Pancasila selain sebagai dasar negara Indonesia, juga sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa, serta
sebagai perjanjian seluruh bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Proses pembentukan negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak bangsa Indonesia melalui proses sejarah dari zaman batu dan kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad keempat dan kelima. Kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah nampak pada abad ke-7, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra di Palembang. Kemudian kerajaan Airlangga pada Majapahit di Jawa Timur, serta kerajaan-kerajaan lainnya. Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia, antara lain rintisan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang kebangkitan nasional pada tahun 1908. Kemudian dicetuskan pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Akhirnya, titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan negara tercapai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, kita akan membahas nilai-nilai Pancasila secara sosiologis yang terkandung dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sila pertama yang memiliki nilai ketuhanan. Pada saat itu di Kerajaan Majapahit, mereka memahami bahwa tidak ada agama yang tidak memiliki Tuhan. Hal ini merupakan realitas kehidupan pada zaman dulu, yaitu Hindu dan Buddha. Toleransi positif dalam bidang agama telah ditunjukkan semenjak saat itu. Yang kedua, sila kedua yang memiliki nilai kemanusiaan. Pada abad ke-9, pada zaman Raja Erlangga, agama Buddha, agama Wisnu, dan agama Shiva telah hidup berdampingan. Raja Erlangga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama dengan Bonggalo, Chola, dan Campi. Hal ini menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan pada sila kedua. Yang berikut sila ketiga yang mengandung nilai persatuan. Contoh penjabaran nilai persatuan yaitu mendalami Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Majapahit Gajah Mada dalam sidang terbuka pada tahun 1331 yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara Raya. Yang berikut sila keempat yang mengandung nilai kerakyatan. Di dalam Kerajaan Majapahit terdapat penasehat seperti Rakrian dan Ilahu yang bertugas memberikan nasihat kepada raja. Hal ini sebagai perwujudan dari nilai-nilai musyawarah mufakat yang dilakukan oleh sistem pemerintahan Majapahit. Yang terakhir sila kelima yang memiliki nilai keadilan. Pada tahun 1037, Raja Erlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk untuk kesejahteraan pertanian rakyat yang merupakan nilai-nilai sila kelima. Inilah contoh-contoh nilai Pancasila yang telah muncul dalam sosiologi sejarah bangsa Indonesia. Sekian dari hasil presentasi materi saya. Untuk ibu dan teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih.